Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Mungkin pernah mencoba juga untuk stop tapi selalu gagal. Jadi makin lama kayak balik lagi dan punya apa ya statement di otak kayak tuh kan aku nggak bisa stop. Memang ini ya udah begini gitu. Terus Hmm, berhubungan dengan orang lain yang tadi itu pengen berbohong dan mungkin secara jangka panjang juga bisa merugikan secara finansial atau merugikan secara apa ya nggak sesuai dengan rencana. Misalnya harusnya tahun ini lulus tapi jadi nggak bisa karena menghabiskan terlalu banyak waktu di hal lain itu tadi. jadi istilahnya orang kecanduan itu salah satu tanda terbesarnya adalah dia nyusahin diri, ya kan? Iya, nyusahin diri plus nyusahin orang lain juga. Oh iya, bener-bener nyusahin orang lain. Bener. Ah, kan kita udah ngebahas tuh beberapa apa namanya kayak kecanduan gula, kecanduan game, kecanduan gadget. Bisa nggak sih nih, orang kecanduan sama cinta, orang kecanduan sama pacaran, orang kecanduan sama sesuatu yang lebih deep lagi gitu. Itu menarik sih, Vin, karena kayak tadi lu bilang kan, sebenarnya ketergantungan fisik itu berkaitan dengan si hormon dopamin itu yang tadi lu udah bilang, si neurotransmitter dopamin itu tadi. Jadi, apalagi kalau kita ngomongin cinta ya nggak sih? Maksudnya naksir orang tuh buset tuh dopamin udah kayak kembang api kalau malam tahun baru gitu kan. Jadi Iya bener-bener rame benar-benar. gitu. Kayak dia mau ngapain juga bener. Dia lagi jelek juga tetap ganteng gitu kan. Karena kita lagi suka-sukanya nih sama nih orang. Itu menarik sih, Vin. Karena biasanya orang kalau ngebahas adiksi, kalau ngebahas kecanduan tuh kan antara kalau nggak zat, ya gadget. Zaman sekarang gadget tuh termasuk game, YouTube, pornografi juga bisa termasuk di gadget. Tapi kalau ngomongin cinta sih agak beda ya, Vin ya. Mungkin lo ada pendapat dulu, kayak menurut lo gimana gitu kalau orang kecanduan, apa tuh berarti, Vin? Kalau habis putus cari pacar lagi gitu? Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi gue lebih mikirnya ke sini sih. Kalau misalnya seseorang itu didorong sama dopamin, gitu kan, untuk terus-terusan mengincar sesuatu, ah, sebenarnya ada nggak sesuatu yang membuat orang itu stay di situ, gitu kan? Kayak misalnya kalau ngelihat pola perilakunya, kan kita kita bicara tentang kecanduan sebagai perilaku. Kalau ngelihat pola Mm-mm. perilakunya, ada orang yang kayak gitu, yang begitu putus, gue nggak bisa nih nggak punya cewek, gue nggak bisa nih nggak punya cowok, gitu. Langsung Mm-mm. segera mencari yang lain, langsung segera kayak, gue mau pacaran, siapa nih, kenalin dong, kenalin dong, kenalin dong, gitu kan. Nah, gila, nggak Mm-mm. bisa banget lu sendiri, gitu kan. Nah, itu kan mirip sama orang yang kalau udah kecanduan narkoba, kayak, aduh gue nggak bisa nih tanpa heroin, gue nggak bisa nih tanpa apa namanya, tanpa alkohol, gue nggak bisa nih tanpa marijuana dan segala macam, gitu kan. Kayak Mm-mm. nyari terus sampai dapat, sampai uh, menggadaikan segala apa yang di rumahnya, ngebohongin orang tua dan segala macam, sampai mungkin kalau kasus ekstrim sampai putus kuliah, putus kerja, tapi Ya, tetap bilang sama orang tuanya itu masih, supaya kenapa, supaya tetap dikasih uang jajan, gitu kan. betul. Mm-mm. Mungkin Nah, itu, kalau melihat dari persamaan itu, kayak ada kemiripan. ya, mungkin lebih ke faktor sakaunya kali, Vin. Kayak Nah, misalnya, kalau kita ngomongin zat nih, jadi sebetulnya nggak semua zat adiktif itu em, sifat dasarnya adiktif. Ada yang sebenarnya waktu kita konsumsi, badannya biasa aja. Ada efek secara fisik pasti, tapi biasa aja. Misalnya badan itu nggak nagih. Cuman ketika kita harus stop dari obat-obatan ini, badannya nyari. Jadi ada zat-zat tertentu yang sekali lagi, jadi bukan kayak ketika kita minum baru kita berasa sesuatu, pas kita minum biasa aja, tapi waktu kita stop, badannya nyari gitu. Nah, mungkin itu mirip dengan eh, di kasus percintaan gitu. Kenapa beberapa orang juga jadi candu rasanya
naksir orang, deg-degannya WA pertama kali, deg-degannya ngajak jalan, ditolak apa enggak ya kan, nonton, nanti nontonnya nonton biasa atau nonton berujung dengan pegangan tangan minimal. Jadi ada excitement yang dinanti gitu. Ya nggak sih, Vin? Nah, iya sih kalau dipikir-pikir kan excitement itu eh, lagi-lagi kalau dijelaskan secara biologi itu kan seperti kayak surge, apa sih kalau bahasa Indonesianya surge itu di mana otak kita memproduksi massal, dopaminnya dirilis gitu, kayak bener-bener banjir dopamin di otak, ya kan? Nah, dan sensasi senang, sensasi luar biasa, apa namanya, kayak wah banget, ada kupu-kupu di perut dan segala macam, itu kan dari dopaminnya itu sendiri ngasih reward, kayak karena kamu sudah menemukan satu orang ini yang memberikan kamu apa namanya, memberikan kamu perasaan nyaman dan segala macam. Setiap kali orang ini muncul, saya akan memberikan reward kepada otak kamu dengan membanjiri otakmu dengan dopamin, itu istilahnya gitu kan. Nah, jadi itu yang dicari ya, Vin, ya, dopaminnya itu, perasaan rewardnya. Benar. Nah, jadi kalau dijelaskan di biologi seperti ini. Nah, terus gue jadi mikir kan, kalau misalnya kayak begini, lingkungan juga membentuk, iya nggak sih? Kayak pengalaman-pengalaman masa lalu juga membentuk kenapa seseorang bisa menganggap ini kecanduan. Lingkungan dan biologinya kita gitu. Karena kan respon dopamin di otak itu kan juga tergantung dari susunan tubuh kita secara genetik. Kita punya berapa banyak dopamin yang bisa kita produksi dalam satu waktu. Itu kan ditentukan sama genetik kita. Kita punya berapa banyak penerima dopamin di otak kita. Itu juga ditentukan sama genetik kita. Tapi pada saat yang sama, kita kecanduan sama apa, itu kan juga dipengaruhi sama pembelajaran, ya nggak sih? Kayak misalnya ada orang yang ya udah pacaran aja sih, nggak terlalu penting gitu kan. Ada orang yang kayak gue nggak bisa single gitu. Mungkin ketika orang-orang yang nggak bisa single itu akhirnya punya pacar, perilakunya kebanyakan mungkin kayak bucin juga kali ya, Vin, kayak apapun aku lakukan demi kamu gitu. Gue pernah punya teman sih yang gitu. Aku tuh mereka kebetulan kenal di kuliah kan. Terus awalnya kita juga nggak tahu, maksudnya orang kuliah pacaran kan biasa gitu ya, wajar. Suatu hari kita nanya nih sama yang cewek kan, kayak udah ngerjain tugas ini belum gitu, belum gitu. Tapi kelihatan santai. Terus kan emang nggak harus dikumpul kayak besok gitu. Jadi kayak berapa hari kemudian kita nanya lagi, gimana udah ngerjain belum? Soalnya gue nggak ngerti nih. Dan si yang cewek ini tuh kayak terkenal cukup pintar gitu. Jadi kan kita mau nanya sama dia, kira-kira dia jawabnya gimana supaya kita bisa belajar sesuatu lah dari jawaban dia. Terus usut punya usut sampai hari K pengumuman kok dia bilang belum bikin. Kita pikir apa dia bohong, kan kadang ada tuh orang yang enggak lah gue pasti dapet jelek, taunya dapet 100 gitu kan. Terus ternyata sejak punya pacar itu, si pacarnya yang selalu ngerjain tugas kuliah dia, Vin. Kita yang sama yang kayak, mau juga dong satu, temu di mana kemarin? Mau juga dong satu, beli mana ya? Kemarin tuh bisa dapet kayak gini tuh juga mau. Nah, jadi kalau misalnya kita periksa lebih dalam, gitu nggak sih, kayak ketika kita kecanduan sesuatu, selain dari badan kita bikin barang yang kita candu atau kegiatan yang kita candu atau zat yang kita candu itu punya nilai positif, kayak bikin kita senang banget gitu kan, jadi kita nggak ngelakuin. Tapi pada saat yang sama situasi juga pengaruh gitu. Ada sesuatu dari lingkungan kita yang kita hindarin, ya nggak sih? Ya, betul. Jadi mungkin secara umum kali ya, berlaku juga di fenomena-fenomena psikologi lainnya. Ada yang kita suka bilang nature sama nurture. Jadi dua-duanya nih, secara nature tuh kita gennya gimana sih? Terus tadi hormon-hormon apa segala macam itu gimana sih? Semua itu by nature, semua itu kayak ya otaknya berfungsi demikian, kayak somehow bekerjanya demikian. Tapi juga ada satu faktor yang nggak kalah penting, nurture, yaitu pengalaman kita di masa lalu, bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Pasti kan beda-beda nih, misalnya kayak
gue barusan mecahin gelas misalnya, ada orang yang berpikir, ih clumsy banget sih jadi orang, atau kayak, kudu gawat abis ini dimarahin nyokap nih pasti. Atau kayak, udahlah biarin aja tuh gelas kan murah. Jadi pengalaman, lingkungan sangat mempengaruhi gimana kita mempersepsikan sesuatu. Kalau kita ngomongin akhirnya orang kecanduan sesuatu, secara lingkungan biasanya juga ada istilahnya faktor yang penarik dan faktor yang pendorong, Vin. Jadi mungkin si bendanya ini juga menarik, sehingga ada faktor penarik nih, oh kita mau main game ini awalnya, tapi tidak serta-merta bikin kita kecanduan itu tadi kan. Nah, yang biasanya berperan lebih banyak adalah si faktor pendorong tuh. Kira-kira ada insight nggak, Vin? Contoh-contoh dari faktor pendorong tuh apa ya kira-kira sampai orang bisa jadi kecanduan gitu? Nah, ini, aduh, gue nggak enak sih ceritanya soalnya kayak ngebuka sesuatu yang udah dipercayakan ke gue. Gitu. Ini deh. Jadi gue nggak bakal sebut nama aja, cuman dia emang salah satu orang yang pernah curhat sama gue, gitu kan. Jadi dia itu waktu itu masih SMP menuju SMA lah gitu. Nah, dia punya masalah sama kecanduan substance, kecanduan obat-obatan terlarang gitu kan. Begitu dia curhat gitu, kayak kan waktu itu masih belum kenal apa-apa kan, kayak untungnya orang ini walaupun begitu masih bisa coba kayak kok lu bisa sih kecanduan kayak gitu. Itu respon pertama gue. Sebenarnya kalau dipikir sekarang nggak boleh sih kayak gitu kan. Halo, gimana lu? Gila, nanti masa depan lu gimana, gini. Nah, dia curhatnya ya, dia bilangnya ya sebenarnya gue tahu sih gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh kayak gitu. Jadi dia punya kesadaran di situ, tapi ya gimana, gue nggak bisa. Nah, jadi kenapa bisa? Lu udah tahu nggak mau, udah tahu lu nggak bisa, tapi lu masih ngelakuin, masih mengkonsumsi narkoba tersebut gitu kan. Jadi dia bilang, selama gue konsumsi narkoba itu gitu, gue emang senang, tapi yang lebih pentingnya adalah gue nggak usah ngerasain perasaan gue takut, perasaan gue ditolak sama orang-orang di rumah gitu, perasaan. Soalnya dia kan kayak prestasi akademiknya nggak bagus lah, dalam arti gue, iya lu ngobat. Iya kan, iya lu ngobat, gimana bisa lu dapat nilai bagus gitu kan. Tapi kayak bokap nyokap gue nggak pernah tuh mandang gue, bokap nyokap gue selalu bandingin gue sama kakak gue. Bokap nyokap gue nggak pernah tuh muji gue, kayak tiap kali gue ngelihat kakak gue dibanggain di ini, ya, gue iri lah gitu kan. Nah, cuman irinya tuh nggak hilang-hilang, dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya pas gue pakai narkoba, irinya bisa hilang. Ya, jadi mungkin balik ke yang lu sempet bilang tadi ya, Vin. Jadi kayak gimana ya bilangnya? Jadi mungkin bukan serta-merta obatnya yang dicari, tapi mau melarikan diri dari apa gitu. Jadi si faktor pendorongnya ini yang bikin kita ya lari aja deh, soalnya yang ini susah dihadapi, feelingnya, perasaannya susah dikelola juga, jadi kita mencari jalan keluar yang lain, yaitu berfokus ke hal yang lain yang bikin kita merasa happy. Oke. Belakangan ini sih ada juga beberapa cerita dari anak-anak gitu kan, jadi ini pelajar ya, remaja, kurang lebihnya sebenarnya sama sih, Vin, kayak mereka kan terpaksa ya untuk ngejalanin sekolah online kayak gini. Siapa sih yang mau gitu? Tapi siapa juga yang nyangka bakal ada pandemi di tahun kayak gini gitu kan? Ada sisi lain dari kita tinggal di kota besar, terus internet juga relatif lancar. Jadi kan ekspektasinya adalah kamu sekolah seperti biasa dari pagi sampai sore, cuman memang online. Gitu. Sedangkan bener-bener transisinya tuh dalam 1 hari. Jadi waktu kejadian Maret itu yang tiba-tiba sekolah harus tutup, cuman libur kita di hari Seninnya, Selasa udah dari jam 7.30 sampai jam 3 mereka kelas lagi, seperti biasa. Jadi banyak dari mereka juga yang kayak, kenapa sih nggak ada orang yang kayak mencoba mentoleransi gitu loh, mencoba ngerti, coba lihat juga posisi kita. Kita tuh juga
nyaman ada di rumah. Kan balik lagi ya, Vin, kayak nggak semua rumah itu tempat yang nyaman untuk kita pulang. Ada yang mungkin ya berkonflik dengan orang tuanya atau dengan saudara kandungnya. Jadi akhirnya perilaku yang sekarang kelihatan yang itu, Vin, yang tadi anak-anak yang gua kejar-kejar itu, yang nggak sapit lah. Karena ya sepanjang jam anaknya kan harus bawa kamera sebagai absensi gitu. Tapi ya Uh, mungkin dia di situ tapi main yang lain gitu sih. Jadi memang betul juga yang tadi lu bilang terkait label, stigma. Ketika lu denger temen lu cerita gitu kan juga pasti yang terpikir di otak, ya iyalah lu ngobat gitu kan, maksudnya lu yang salah. Ya kalau lu ngarep orang apresiasi apa yang lu lakuin, orang lu ngelakuin tanggung jawab aja nggak bisa, sebetulnya sama, Vin. Kayak parents, terus teachers gitu kan biasanya juga ngeliat, anak ini kok main terus sih gitu. Mana tanggung jawabnya? Tapi nggak mencoba mencari tahu sebenarnya di balik itu, kenapa kok mereka sampai begitu? Mm-mm. Iya bener. Jadi kayak uh, waktu gue denger cerita itu pun yang awalnya gue bilang, "Ya iyalah lu ngobat kayak ya kok bisa sih sama ngobat ini semua nggak masuk akal buat gue." Tapi begitu dengar dari ceritanya, kayak gue mulai bisa ngerti gitu kan, kayak oh iya ada sesuatu yang jauh lebih nggak nyaman yang yang membuat dia tuh memutuskan untuk kayak ya udah gue di sini aja, di sini enak, di sini nyaman gitu. Nah, dan itu jadi istilahnya tuh kayak jadi gerbang masuk di mana dia masuk ke dalam adiksi, karena sistem tubuh kita sendiri kan emang desain dari biologinya kita itu yang memungkinkan adanya adiksi. Kalau misalnya otak kita nggak ada dopaminnya dan segala macam, itu kita nggak akan ada adiksi. Tapi pada saat yang sama, kalau kalau misalnya otak kita nggak mendapat dopamin dan segala macam, yang ada kita depresi, ya kan nggak Betul, ada betul. semangat hidup. Nah, jadi sebenarnya sistem di dalam tubuh kita ini memang memungkinkan adiksi. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah dua faktor. Dari faktor genetik sendiri adalah gimana kita punya kecenderungan untuk apa namanya masuk ke dalam adiksi secara genetik, secara fungsi tubuh, secara sifat, secara perilaku kita. Dan yang kedua adalah kita ngelihat di situasi mana yang ngedorong kita untuk lari ke sini gitu kan. Jadi sebenarnya kayak ada interplay. Tapi nih yang bikin gue mikir lagi, situasi nggak nyaman sebenarnya nggak harus selalu masuk ke dalam ya udah kita ngelakuin sesuatu yang nyaman, nggak harus ya kan. Gitu, Mungkin nah kita jadi juga kayak bisa kita juga mikir sebenarnya begitu banyak opsinya gitu. Jadi untuk orang masuk ke dalam adiksi sebenarnya salah satu penyebabnya adalah jalan yang paling dia tahu ya kan. ya, atau mungkin merasa buntu, udah nyoba ini, nyoba itu, merasa nggak nyaman juga. Dan suatu ketika itu kan berarti kondisi otaknya, kondisi kesehatan mentalnya mungkin nggak lagi stabil. Terus misalnya diajakin teman, coba deh nih, sabu gitu misalnya. Kan perasaannya enak tuh, langsung kayak berenergi. Yang tadinya bangun tidur juga susah gitu kan. Sekali nyobain mungkin otaknya berasa kayak, nah ini nih yang dicari selama ini. Dan ketika dapet, makanya otaknya akan kayak, coy, besok lagi gitu kan. Itu yang lama-lama bikin jadi canduan. Dan itu juga berlaku sama kayak ketika kita ngegame, ketika kita main medsos, ketika Betul. kita judi, ya kan, ketika kita nggak, bahkan hal sesimpel kita ngechat sama pacar. Betul, betul. Hal sesimpel kita ngechat sama pacar aja itu kan sebenarnya kayak respon gitu. Kayak kenal nggak sih orang yang kayak ketika dia nggak nyaman dikit langsung laporan sama pacarnya, kayak sayang aku lagi gini gitu kan. Nah itu kan sebenarnya salah satu apa namanya, salah satu perilaku yang didasarin dari gue lagi butuh dopamin nih. Jadi sebenarnya kalau lu bilang, kalau orang-orang bilang bucin ya, kalau gue bilang kayak enggak, itu gak bucin, itu budak dopamin. Ya, berarti bukan cinta yang berperan di sini, tapi dopamin. Iya kan.
Nah, Mm-mm. nah, jadi sebenarnya kayak kalau gue mikir salah satu faktor yang bisa ngelindungin orang-orang untuk supaya nggak jatuh ke dalam candu itu adalah kayak mereka harus punya banyak kan, punya banyak istilahnya alat untuk Ya, mengatasi ketidaknyamanannya, ya kan? punya banyak sumber daya, punya banyak resources ya, Vin ya. Maksudnya yang sehat, Hmm, yang sebisa mungkin membantu dia merasa lebih nyaman, tapi masih dalam kadar yang tidak mengganggu tugas utamanya dia. hmm, gitu. Nah, eh, jadi mikir nih, ini kan Mm-mm. gue dapat curhatnya dari yang kecanduan. Gue jadi mikir, kan tadi kita bilang kan, orang yang candu itu selain nyusahin dirinya sendiri, dia nyusahin orang lain. Nah, gimana buat orang-orang yang disusahin sama orang yang candu ini? Mereka harus ngelakuin Hmm. apa sih? Ya, nah itu rada tricky tuh. Tergantung sih, Vin. Sebetulnya sampai sejauh mana disusahkan atau mungkin dirugikan. Kalau sifatnya adalah orang tua ke anak dan anaknya misalnya saat ini sedang kecanduan sesuatu, gadget, eh, apalagi sih YouTube, Netflix, game, pornografi dan sebagainya, berarti em, apa ya, harus berkomunikasi dengan lebih lancar sih kalau menurut gua. Jadi tahu sebenarnya anaknya tuh lari dari apa sih gitu. Karena kan gimana pun anak belum sedewasa orang tuanya pastinya. Jadi memang sudah salah satu peran orang tua untuk mendampingi. Mungkin kayak dipandu. Jadi kalau ada suatu masalah, bukan lari, bukan menghindar, bukan bersembunyi di balik gadget, tapi terus kita mesti gimana dan ditemani. Karena kan biasa remaja merasa kayak, orang tua mana ngerti sih, mana bisa sih mahamin aku lagi banyak pergolakan gitu kan. Tapi kalau ini berkaitan dengan orang dewasa yang merugikan orang dewasa lainnya, eh, diperlukan kesadaran juga sih dari orangnya sendiri. Karena kan balik yang tadi kita udah discuss juga, sebenarnya orang-orang dengan adiksi yang kecanduan sesuatu atau punya ketergantungan fisik dengan sesuatu tuh tahu bahwa ini too much, bahwa ini tidak seharusnya terjadi atau ini berlebihan gitu. Jadi harus ada kesadarannya dulu sedikit lah minimal dan mau mengakui bahwa dia mengalami itu, baru dia bisa minta bantuan dari orang-orang sekitarnya. Hmm. Mungkin ada yang Nah, mau ditambahin, Vin? Hmm? persinggungan sama yang tadi kan kebetulan nyinggung tentang orang tua, ya. Hmm. Kebanyakan orang tua tuh kayak yang apalagi gue ini kan pernah jadi wali kelas, pernah jadi mantan guru, kayak kebanyakan dari persepsi si anak-anaknya sendiri orang tua nggak mengerti. Nah itu bener banget. Nah triknya adalah gimana caranya si orang tua itu bisa gitu memberikan kesan kepada anaknya. Sebenarnya bukan cuma kesan sih, emang harus benar-benar mengerti ke anaknya, tapi kadang anak nggak nangkep gitu. Jadi curhat yang kebanyakan gue terima juga dari orang tua adalah kenapa sih anak-anak gue nggak bisa ngerti gitu, ya kan? Sama mati gue, ya anak-anak lu juga curhat yang sama, kenapa dia nggak bisa digertiin gitu kan? Nah itu kan berarti ada masalah komunikasi. Jadi bukan berarti nggak ada effort di komunikasinya gitu. Nah resepnya gimana sih gitu? Gimana, Vin? Sorry, putus-putus tadi pertanyaan terakhirnya. Halo halo, iya jadi putus-putus. Nah, jadi gue coba ulangin ya. Kalau misalnya udah ada effort komunikasi, tapi ternyata masih nggak bisa juga kan, kita, apa namanya, bisa jadi caranya yang salah gitu kan. Nah, cara komunikasi yang kayak gimana sih yang bisa bikin kita bisa dimengerti dan bisa bikin orang yang kecanduan itu bisa ngerti juga gitu. Mungkin ini agak apa ya, agak tricky karena ini kan orang tua dan versus remaja. Memang kayaknya maksudnya lucu juga banyak di internet kalau kayak kita ketik Google gitu ya. Banyak tuh tips menghadapi remaja. Seolah-olah remaja itu kayak apa ya, orang kok nggak bisa ngertiin remaja gitu. Kenapa spesifik banget cuman remaja doang yang bermasalah? Sebenarnya
mereka bermasalah, perubahan kan, yang kecil beranjak hitungan tahun. Kayak gimana caranya tuh semua itu terjadi? Lu sebagai ahli biologi pasti lebih tahu kayak pergolakan pubertas, hormon dan segala macamnya. Jadi kalau tips Nah, gimana cara punya komunikasi dengan lebih baik sih, nggak cuma parents dan anak remaja ya, dan termasuk juga dewasa sama orang dewasa lainnya. eh Sebisa mungkin sebelum ngomong, mengosongkan gelas kita, mengosongkan values dan perspektif kita. Karena biasanya kalau orang ngomong curhat atau apa ya bilangnya, atau mau bilang, gue tuh nggak suka loh ketika lu tuh begini. Terus kita kan biasanya mm, respon pertamanya, tapi kan gue begitu karena, ya kan, karena kita mau membela diri kita iya sendiri. benar. Itu udah pada dasarnya begitulah. Jadi sebisa mungkin kita emang harus menekan itu, harus kayak sebisa mungkin kalau kita punya gelas gitu analoginya kosong dulu. Jadi kita coba dengerin dia dulu, pendapat dia gimana, perspektif dia gimana, apa sih yang dia pikir atau apa sih yang dia rasain, terus dari situ baru kita discuss. Jadi bukan ngasih kuliah gitu ya, tapi mendiskusikan bersama. Nah, Gitu. iya. Nah, Hmm? di sini uh, emang bener sih. Jadi kayak dengan kata lain, kita suspend judgment. Kayak bener-bener nggak ada judgment. Kita memahami dunianya si orang tersebut, ya kan? Sebenarnya kayak Betul. nggak cuma sama orang yang terkena kasus candu juga sih, ya kan? Kayak Hmm. ngomong-ngomong kita ngomongin kasus candu dulu kayak sebenarnya nggak semua yang kita anggap candu juga candu kan? Kayak kita harus Ya, balik betul. lagi sama definisinya. Nah, Hmm. jadi ketika kita itu juga judgment, ya kan? Ketika kita Hmm. ngelihat seseorang main game mulu, candu nggak dia? Belum tentu gitu. Jadi Hmm. bagian itu yang harus dibuang, ya kan? Nah, Ya. terus kayak kata-kata, hah, lu ngobat, gitu. Itu kan itu apa namanya? Walaupun cuman simple ya, 3 kata, Hmm. hah, lu ngobat, 3 kata. Tapi di dalam intonasi, di dalam cara bicara itu kayak langsung kedengeran, ih, emang kenapa gitu kan? Emang Ya. nggak boleh gitu ya? Hmm. Kelihatan begitu ada judgement yang ngobat sama dengan negatif gitu, tanpa jadi itu yang menghentikan kita untuk memahami bahwa uh, ada alasan kenapa dia melakukan itu gitu. Dan kita Hmm. seperti memblokir diri kita sendiri untuk menyelam masuk ke dunia orang itu, ya kan? Betul, karena kita terlanjur punya value. Mungkin secara garis besar kecanduan sesuatu itu dalam tanda kutip salah gitu ya. Pecandu kan labelnya udah jelek. Tapi balik lagi yang kita perlu mesti ingat adalah em, para pecandu tuh bukan berarti mereka berencana jadi pecandu gitu kan. Bukan berarti mereka punya goal jangka panjang, gue ntar gede dewasa mau jadi pecandu. Kan nggak mungkin. Pasti ada something yang terjadi sehingga akhirnya mereka em, terjebak bisa jadi, atau itu tadi kayak mencoba berbagai alternatif lainnya tapi nggak berhasil, akhirnya terjatuhlah dia ke lubang ke sana. Tapi bukan berarti dia mau juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin kayak yang lu bilang juga sih, Vin, berlaku untuk hal-hal lainnya juga. Kita kalau dengerin cerita orang, jangan keburu ngejudge. Karena belum tentu apa yang kita pikir itu orang lain mikirnya sama. Atau belum tentu hal yang menurut kita sederhana, ya lah gitu doang. Lu lari ke pornografi misalnya, gua dong. Gitu kan biasanya kan kita gitu ya. Kayak lomba siapa yang masalah hidupnya paling berat gitu. Iya, itu racun banget tuh. Hmm. Lu nggak ada di dalam hidup gue lah. Iya, emang dia nggak ada, dan begitu juga sebaliknya kan, lu juga nggak ada di dalam hidup dia gitu. Jadi nggak bisa lu menetapkan satu standar untuk apa namanya, untuk menghakimi semua orang di dunia gitu. Betul. Jadi bisa dibilang kesimpulannya, em, kita kalau kita lihat kasus ada orang kecanduan, berarti yang kita cari tahu adalah alasannya kali ya, Vin, ya. Faktor pendorongnya apa Hmm. sih sampai orang ini tuh jadi kecanduan atau jadi punya ketergantungan fisik terhadap sesuatu.
Bener. Jadi takeaway-nya adalah kita mesti bedain dulu. Kita mesti bedain kebiasaan dan kecanduan. Kita udah ngomong banyak nih. Jadi kita mesti bedain kebiasaan, kecanduan, sama ketergantungan fisik. Ya kan? Jadi, karena nggak semuanya itu sama dari tiga itu. Memang kesannya itu mereka mirip-mirip 11-12, tapi sebenarnya mereka beda jauh. Dan yang kedua, yang paling penting adalah ya kita jangan buru-buru melabel, karena kecanduan itu kan ranahnya adalah penyakit, ya kan? Itu nanti masuk ranah penyakit tuh, dan ranah penyakit yang berhak ngasih label bahwa ini adalah penyakit atau bukan adalah profesional di bidang medis, ya kan? Iya, jadi nggak Jadi serta-merta kita ngeliat sesuatu terus kita yang label siapa kita ya kan? iya bener, kayak lu udah belajar, udah S2 belum, kayak gitu. Nah, terus yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita lebih sensitif gitu. Kita lebih sensitif melihat suatu perilaku, ya kalau misalnya kita curiga kecanduan, kita ngelihat dari perilaku itu sendiri, ya kan? Yang mana yang menarik dia untuk melakukan perilaku itu, dan yang mana yang dorong, gitu. Ya kan, yang mana yang dari dianya sendiri, yang mana yang dari lingkungan. Bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi dia untuk masuk ke situ. Itu kali Betul ya. juga. Dan di atas semua itu adalah ya kitanya yang mencoba ngertiin dia gitu. Karena sebenarnya ini nggak cuma di dalam kasus candu, kayak sebagai manusia in general nggak sih, kayak sebagai manusia yang baik emang kita harus punya itu gitu, harus punya kemampuan untuk di dunianya dia itu gimana sih gitu. Iya. Tanpa langsung menempatkan dunianya kita yang ke dia. Betul. Bahasa lainnya mungkin empati kali ya, Vin. Biasanya dianalogiin kayak kita pakai sepatu orang lain gitu. Mungkin awalnya nggak nyaman ya karena bukan sepatu kita. Tapi kita harus berusaha melihat dunia itu dari kacamata dia gitu. Jadi belum tentu perspektif kita sama, belum tentu penilaian kita sama, belum tentu value dan segala sesuatunya itu sama. Dan balik lagi ke tagline-nya Elaborasa, karena setiap rasa punya suara. Ya, jadi karena setiap rasa punya suara, setiap rasa itu valid, setiap rasa itu harus dihargai. Jadi ya terkait kecanduan meskipun labelnya jelek, stigmanya juga buruk di mata masyarakat, tapi sebetulnya belum tentu, ya kan, Vin? Dan malah tugas kita untuk berusaha memahami, karena sejujurnya bahkan di dunia saintifik sendiri kan, di dunia ilmu pengetahuan, para peneliti itu sendiri, mereka tuh masih berusaha keras memahami sebenarnya fenomena kecanduan itu apa sih gitu, apa sih yang bisa dimasukin ke dalam kecanduan, apa yang enggak. Jadi kayak kita bahas panjang lebar seperti ini di dalam satu sesi ini itu sebenarnya kayak cuman kulit permukaannya doang nggak sih? Betul. Kalau kita mau bahas lebih panjang dan lebih dalam tuh sebenarnya bisa banget. Kayak apa ya, sangat menarik gitu dunia yang terkait dengan adiksi gitu. Baik itu zat-zat adiktif maupun bukan gitu ya. Ada yang memang terakhir kali ya, Vin, cerita terakhir. Jadi biasanya kan kita juga kenal teori telur dan ayam tuh, yang mana yang duluan. Waktu dulu kuliah ada dulu dosen yang pernah cerita. Jadi ketika orang kecanduan dan berkaitan dengan kesehatan mental, itu kayak si telur dan ayam itu. Jadi yang mana duluan? Karena misalnya dia nggak sengaja, bukan nggak sengaja dalam arti dia nggak tahu itu apa terus dia minum gitu ya. Tapi misalnya diajak temennya, ini coba happy doang gitu buat seru-seruan, naik gunung misalnya, biasanya nyoba sabu. Terus akhirnya nyoba sabu, terus kok enak ya, next time naik gunung lagi. Lama-lama nggak naik gunung pun make gitu kan, karena gampang juga. Nah dari situ orang mulai ngomongin, tau nggak si itu nyabu gitu kan. Lama-lama ngaruh ke kesehatan mental dong, karena diomongin kan nggak nyaman. Oh berarti aku melakukan sesuatu yang salah. Jadi yang tadinya berawal dari adiksi, jadi punya masalah di kesehatan mental. Atau sebaliknya, misalnya orang yang depresi atau punya kecemasan, bingung gitu mau gimana handle perasaan yang nggak enak ini. Curhat misalnya nggak bisa, cerita ke orang tua malah dimarahin,
terus mau beraktivitas seperti biasa juga lebih nggak bisa lagi. Akhirnya lari ke alkohol misalnya. Dan jadi kesehatan mental dan adiksi ini jadi kesehatan mental duluan, terus plus adiksi gitu. Jadi memang complicated gitu kalau kita mau ngomongin adiksi, canduan maupun ketergantungan fisik. Mm-mm. Oke, ini nggak sadar ternyata udah jam 9.30. Jadi Iya, untuk rasa. elaborasi hari ini kita sudahin di sini aja. Thank you banget Lona. Jadi Thank bisa you juga, ngobrolin Vin. tentang ini. Iya. Kalau gitu kita ketemu lagi di elaborasi sesi selanjutnya, tentunya dengan topik yang nggak kalah serunya juga. Iya, terima kasih juga untuk yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.